Halo pecinta sepak bola tanah air, inilah rangkuman hasil pertandingan dan momen menarik dari kompetisi sepak bola Indonesia. Sejumlah laga menarik telah tersaji, mulai dari kemenangan meyakinkan, comeback dramatis, hingga gol-gol penentu di menit-menit akhir pertandingan. Langsung saja, berikut rangkuman lengkapnya untuk Anda. Persita Tangerang vs Borneo FC. Persita Tangerang membuka rangkaian pertandingan dengan penampilan yang solid saat menghadapi Borneo FC. Tuan rumah langsung tampil agresif dan berhasil mencetak gol cepat melalui Javlon Guseynov saat pertandingan baru berjalan 4 menit. Gol cepat tersebut membuat Persita bermain lebih percaya diri dan mampu mengontrol tempo permainan. Borneo FC mencoba merespons dengan meningkatkan intensitas serangan. Namun rapatnya pertahanan Persita membuat peluang sulit dikonversi menjadi gol. Menjelang akhir pertandingan, Persita memastikan kemenangan melalui gol penalti Alexa Andrejcic pada menit ke-86. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai dan Persita sukses mengamankan 3 poin penuh. PSM Makassar versus Bali United. Berlanjut ke laga antara PSM Makassar yang menjamu Bali United. Bali United langsung mengejutkan tuan rumah dengan gol cepat dari Mirsa Mustafik saat laga baru memasuki menit pertama. Tertinggal cepat, PSM berusaha bangkit dan mencoba menekan sepanjang pertandingan. Namun, disiplin pertahanan Bali United membuat serangan PSM kerap kandas di sepertiga akhir lapangan. Saat PSM mulai meningkatkan tekanan di menit akhir, Bali United justru kembali mencetak gol. Taekman Gopel memastikan kemenangan lewat gol di menit 90+4. Kemenangan ini menjadi bukti efektivitas dan kematangan Bali United dalam memanfaatkan peluang. Persebaya Surabaya vs Malut United. Persebaya Surabaya tampil dominan saat menjamu Malut United. Sejak awal laga, Bajul Ijo langsung menekan dan membuka keunggulan melalui Paulo Domingos Gali da Costa Freitas pada menit ke-14. Tekanan Persebaya terus berlanjut dan kembali membuahkan hasil. Gali Freitas mencetak gol keduanya di menit ke-37 yang membuat Persebaya unggul 2 gol di babak pertama. Malut United mencoba bangkit di babak kedua dan berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Ciro Alves pada menit ke-61. Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, Persebaya mampu menjaga keunggulan dan menutup laga dengan kemenangan 2-1. Madura United vs PIM Yogyakarta. PSIM Yogyakarta tampil sangat efektif saat bertandang ke markas Madura United. Setelah laga berjalan cukup seimbang, PSIM membuka keunggulan melalui Fareza Sudin pada menit ke-56. Hanya berselang 2 menit, PSIM kembali mencetak gol. Kali ini lewat Franco Ramos Mingo pada menit ke-58. PSIM semakin percaya diri dan terus menekan pertahanan Madura United. Hasilnya, Fareza Sudin mencetak gol keduanya pada menit ke-63. Skor 3-0 menjadi hasil akhir, dan PSIM mencatatkan kemenangan tandang yang sangat meyakinkan. Arema FC versus Persik. Pertandingan penuh drama sesaji saat Arema FC berhadapan dengan Persik Kediri. Persik sempat unggul lebih dulu melalui gol Muhammad Supriyadi pada menit ke-80, yang membuat Persik berada di atas angin menjelang akhir pertandingan. Namun drama terjadi di menit-menit akhir laga. Arema FC mendapatkan tekanan intens dan situasi bola di area pertahanan Persik berujung pada gol bunuh diri. Muhammad Supriyadi yang merupakan pemain Persik Kediri tanpa sengaja melakukan gol bunuh diri pada menit 90+5 yang membuat skor kembali imbang. Belum sempat Persik menata ulang permainan, Arema FC kembali mencetak gol kemenangan. Ian Lucas Puleyo Araya menjadi penentu hasil akhir dengan gol di menit 90+6. 2 gol cepat di masa injury time membuat Arema FC membalikkan keadaan dan menang dramatis dengan skor 2-1. Persib Bandung vs Persija Jakarta. Laga klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta kembali menyajikan atmosfer panas dan tensi tinggi sejak menit awal pertandingan. Persib Bandung tampil lebih agresif di awal laga dengan mencoba menekan melalui kombinasi permainan cepat dan pergerakan pemain sayap. Tekanan tersebut membuahkan hasil ketika Persib berhasil membuka keunggulan melalui gol Beckham Putra yang membuat stadion bergemuruh. Setelah gol tersebut, permainan berjalan semakin terbuka. Persija Jakarta mulai keluar dari tekanan dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya melalui serangan langsung ke jantung pertahanan Persib.
Namun solidnya lini belakang Persib membuat setiap peluang Persija masih bisa digagalkan. Di sisi lain, Persib tidak hanya bertahan. Mereka juga beberapa kali mendapatkan peluang tambahan melalui serangan balik cepat dan situasi bola mati, namun belum mampu menambah keunggulan. Hingga peluit panjang dibunyikan, kedua tim terus bermain dengan intensitas tinggi. Tidak ada gol tambahan tercipta, dan Persib berhasil mempertahankan keunggulan 1 gol tanpa balas dalam laga penuh gengsi ini. Semen Padang versus Solo. Pertandingan antara Semen Padang dan Persis Solo menyuguhkan duel sengit yang berjalan dengan intensitas tinggi sejak menit awal hingga peluit panjang dibunyikan. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Semen Padang tampil berani dan langsung mencoba mengambil inisiatif serangan. Tekanan yang diberikan akhirnya membuahkan hasil ketika Irsyad Maulana berhasil membuka keunggulan pada menit 36 dan membuat Semen Padang unggul lebih dulu. Tertinggal 1 gol, Persis Solo mulai meningkatkan tempo permainan. Mereka tampil lebih agresif dengan mengandalkan pergerakan cepat dan kombinasi serangan dari lini tengah. Upaya tersebut membuahkan hasil di penghujung babak pertama saat Zanadin Faris berhasil menyamakan kedudukan pada menit 45+3. Memasuki babak kedua, Persis Solo tampil semakin percaya diri. Tekanan terus diberikan dan pertahanan Semen Padang dipaksa bekerja ekstra. Hasilnya, Kodai Tanaka berhasil mencetak gol pada menit 50 yang membuat Persis Solo berbalik unggul. Dalam posisi tertinggal, Semen Padang mencoba merespons dengan meningkatkan intensitas serangan. Beberapa peluang sempat tercipta, namun penyelesaian akhir masih belum mampu menyamakan kedudukan. Drama kembali terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Saat Semen Padang terus menekan, Persis Solo justru mampu memanfaatkan celah melalui serangan balik cepat. Irfan Johari berhasil mencetak gol pentung pada menit 90+1, yang membuat Persis Solo semakin dekat dengan kemenangan. Namun laga ini belum benar-benar selesai. Semen Padang tetap berjuang hingga detik terakhir pertandingan. Tekanan tersebut akhirnya berbuah gol saat Ricky Aryansyah berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit 90+6. Meski gol tersebut sempat membangkitkan harapan, hingga peluit panjang dibunyikan, Persis Solo tetap mampu mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 3 gol berbanding 2 atas Semen Padang. PSBS Biak versus Bayangkara FC. PSBS Biak tampil sangat dominan saat menjamu Bayangkara FC dan langsung menunjukkan intensi menyerang sejak awal pertandingan. Permainan cepat dan agresif PSBS membuat Bayangkara FC lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Tekanan PSBS akhirnya membuahkan gol pembuka melalui Sandro Anibal. Keunggulan tersebut membuat PSBS semakin percaya diri. Mereka terus menekan dan kembali menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Hasilnya, gol tambahan dicetak oleh Moksin Hasan Nader, disusul gol dari Ruyeri Blanco, dan Lukinyas menjelang akhir babak pertama, termasuk gol di menit 45+8. Memasuki babak kedua, PSBS tidak menurunkan intensitas permainan. Beberapa peluang kembali tercipta, namun belum semuanya berbuah gol. Bayangkara FC sempat memperkecil ketertinggalan melalui Ilyas Pasoyevic. Namun secara keseluruhan, PSBS tetap mengontrol jalannya pertandingan. Skor 4-1 bertahan hingga akhir laga, dan PSBS Biak menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan. Persijap versus Dewa United. Pertandingan antara Persijap dan Dewa United menjadi penutup rangkaian laga pekan ini dengan dominasi penuh dari tim tamu. Sejak menit awal pertandingan, Dewa United tampil percaya diri dan langsung mengambil inisiatif serangan. Permainan cepat dan penguasaan bola yang rapi membuat Persijap lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Tekanan Dewa United akhirnya membuahkan hasil saat Alexis Nahwel Mesidoro berhasil membuka keunggulan pada menit 9. Gol cepat tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain Dewa United dalam mengontrol jalannya pertandingan. Meski tertinggal, Persijap mencoba merespons dengan meningkatkan intensitas permainan dan sesekali melancarkan serangan balik. Namun lini pertahanan Dewa United tampil disiplin dan mampu mematahkan setiap upaya yang dibangun tuan rumah. Menjelang akhir babak pertama, Dewa United kembali menunjukkan efektivitasnya. Melalui skema serangan terorganisir, Alex Martins Ferreira berhasil menggandakan keunggulan pada menit 40 dan membawa Dewa United unggul 2 gol hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Dewa United tidak menurunkan tempo permainan. Mereka tetap tampil menekan dan terus menciptakan peluang untuk menambah keunggulan. Hasilnya, Stefano Lillipali berhasil mencetak gol ketiga pada menit 50, yang semakin menjauhkan Dewa United dari kejaran Persijap. Dalam kondisi tertinggal 3 gol, Persijap berusaha bangkit dan mencoba mencari gol hiburan. Beberapa peluang sempat tercipta, namun penyelesaian akhir masih belum mampu menembus pertahanan Dewa United.
Hingga peluit panjang dibunyikan, Dewa United sukses mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Persijap. Itulah rangkuman hasil pertandingan dan momen-momen menarik dari sepak bola Indonesia pekan ini. Setiap pertandingan selalu menghadirkan cerita, mulai dari strategi tim, performa pemain, hingga drama yang terjadi di menit-menit akhir laga. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu pertandingan mana yang paling seru, paling menegangkan, atau paling mengejutkan pekan ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka dengan rangkuman seperti ini, jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe channel Local Pride Sport supaya tidak ketinggalan highlight dan rangkuman sepak bola Indonesia setiap pekannya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di rangkuman berikutnya hanya di Local Pride Sport.